Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala benar-benar telah mencurahkan rahmat dan nikmat yang tiada tara, rahmat dan nikmat yang tiada terhingga kepada kita. Hari demi hari yang kita lalui bergelimang dengan rahmat-rahmat yang besar tersebut, bergelimang dengan nikmat-nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga tersebut. Oleh karena itu, merupakan sebuah kewajiban kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan, terutama yang wajib, dan meninggalkan apa yang Allah larang, terutama yang haram. Dan ini adalah hal yang paling minim yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka mensyukuri rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan dia absen dalam menjalankan kewajiban dan jangan dia hadir di dalam menjalankan kemaksiatan. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik, yang telah mengajarkan kepada kita agama Allah, mengajarkan kepada kita mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka, mengajarkan kepada kita mana yang hak dan mana yang batil. Tanpa risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka kita hidup di dalam kegelapan, di dalam kejahilan,
tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang Allah ridhoi dan mana yang Allah benci, mana jalan yang akan mengantarkan kita ke surga, mana jalan yang akan menjerumuskan kita ke neraka. Hanya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua itu bisa kita wujudkan. Dan kemudian tentu tidak hanya sampai mengetahuinya, akan tetapi mengikutinya dan berjalan di atas jalan tersebut, di atas jalan sunnah Rasulullah SAW, di atas uswatun hasanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh di zaman kita sekarang ini banyak sekali orang yang mengatakan Rasulullah SAW uswatun hasanah dengan lisannya, akan tapi manakala dilihat, diperhatikan dari amalnya, ternyata tidak berkesesuaian dengan apa yang dia katakan dengan lisan, bahwa dia menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Lisannya mengatakan Rasulullah SAW uswatun hasanah, amalnya tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Dan ini sungguh banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita, manusia muslim dan muslimah di dunia ini, juga termasuk di negeri yang kita cintai ini, Indonesia. Orang yang kalau ditanya siapa uswatun hasanah Anda, dia mengatakan Rasulullah. Namun dalam kehidupan kesehariannya sangat jauh daripada menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Dan ini adalah dusta dalam pembicaraan, karena tidak terbukti dalam amalan. Setiap kata-kata yang tidak sesuai dengan perbuatan, maka perkataan tersebut adalah perkataan dusta. Maka mereka yang menyatakan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dengan lisan, namun amalannya tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka dia berdusta dalam ucapannya. Sampai dia membuktikan apa yang dia ucapkan dengan lisan tersebut, dia buktikan dengan amalan, bahwa dia benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis-majlis hadis, dan kita masih bersama kitab Sahihul Bukhari, Kitabul Ilm, Kitab Al-Ilmu. Dan ini adalah bab terakhir insyaallah taala dari kitab Al-Ilm. Bab terakhir daripada kitab Al-Ilm. Dan setelah kitab Al-Ilm ini berakhir, maka insyaallah kita akan pindah kepada Kitabut Tauhid. Kita akan pindah insyaallah taala kepada Kitabut Tauhid, masih dari Sahih Al-Bukhari insyaallah ta'ala. Bab kita pada pertemuan kali ini, sekali lagi ini adalah bab yang paling terakhir di dalam Kitabul Ilm. Babu man ajaba as-sa'ila bi aktsara mimma sa'alah. Bab man ajaba as-sa'il bi aktsara mimma sa'alah. Bab tentang seseorang yang menjawab penanya, orang yang bertanya, lebih banyak dari apa yang dia tanya. Bab menjawab orang yang bertanya dengan yang lebih banyak dari apa yang dia tanya. Bab ini, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, berhubungan dengan seorang guru, seorang yang mengajarkan ad-din, agama kepada manusia. Manakala dia ditanya tentang al-ilm, tentang sebuah ilmu, maka merupakan adab seorang guru atau akhlak seorang guru yang ditanya, dia menjawab pertanyaan tersebut dan dia tambahkan
sesuatu yang di luar pertanyaan, yang berhubungan dengan pertanyaan. Dia menjawab lebih banyak daripada apa yang ditanyakan kepadanya. Ini adalah adab al-mufti, adab orang yang memberikan fatwa atau orang memberikan jawaban dari sebuah pertanyaan. Dan ini diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan beliau dan diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in di dalam majlis-majlis para sahabat dan diamalkan oleh para ulama sampai zaman kita sekarang. Memang bukan sebuah kewajiban, akan tetapi ini adalah adab ilmu. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an, di dalam biografi beliau yang sangat cemerlang, kita tahu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah ahli ilmu yang luar biasa dari kalangan para sahabat. Karena beliau didoakan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan anak ini tentang ilmu, berikan dia pemahaman ilmu, dan ajarkan kepadanya ta'wil. Ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Maka jadilah Abdullah bin Abbas ahli tafsir yang luar biasa dan ahli ilmu yang luar biasa. Berkah daripada doa Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam biografi beliau bahwa rumah beliau sering dipenuhi oleh orang yang datang bertanya tentang agama. Dan beliau menyiapkan waktu untuk orang-orang yang bertanya. Dan jumlah orang yang antri di depan rumah beliau untuk bertanya sangatlah banyak. Sehingga tidak bisa masuk secara keseluruhan. Bergantian. Beliau mengatakan, masukkan dulu orang-orang yang akan bertanya tentang ilmu tafsir. Maka dipersilahkan masuk rumah kaum muslimin yang ingin bertanya tentang masalah tafsir. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas menjawab pertanyaan mereka dan menambahkan sesuatu yang tidak mereka tanyakan. Setiap penanya yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, dijawab pertanyaannya dan ditambahkan sesuatu yang tidak ditanyakan. Sampai selesai semua yang ingin bertanya tentang tafsir. Lalu mereka disuruh keluar, lalu dikatakan, datangkan, masukkan yang bertanya tentang ilmu hadis. Masuk mereka yang ingin bertanya tentang ilmu hadis, tentang ilmu riwayat. Lalu dijawab dan ditambahkan. Setelah itu disuruh keluar. Masuk yang bertanya tentang masalah ibadat, masalah fikih. Masuk orang-orang yang ingin bertanya masalah ibadah. Seperti itu terus. Dan setiap yang bertanya, dijawab oleh Abdullah bin Abbas pertanyaannya, dan ditambahkan sesuatu yang tidak dia tanyakan. Ditambahkan sesuatu yang tidak dia tanyakan. Inilah akhlak dan adab seorang guru, karena ilmu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, sesuatu yang sangat mulia. Dan seseorang yang datang bertanya tentang ilmu menunjukkan jiwanya yang ingin ilmu. Atau dalam bahasa lain, kalimat lain kita katakan, orang yang sengaja datang ingin bertanya ilmu, apalagi sengaja datang ke rumah seorang guru, ingin menanyakan sesuatu tentang masalah ilmu, terlihat kehausannya tentang ilmu. Dia ingin mengetahui agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu yang sangat cocok, orang yang haus ilmu tersebut dijawab pertanyaannya dan ditambahkan untuknya sesuatu yang bermanfaat baginya, walau tidak termasuk pertanyaan yang dia tanyakan. Orang yang bertanya tentu bertanya sesuai dengan kemampuannya. Dan seorang guru
Ketika si murid bertanya sesuatu tentang perkara agama, dia mengetahui bahagian lain yang berhubungan dengan pertanyaan tersebut yang tidak ditanyakan oleh si murid. Dan inilah agama Allah, inilah sunnah Rasulullah SAW, inilah agama yang hanif, yang mulia ini, memberikan sesuatu yang sangat berhubungan, berkesesuaian, berkecocokan. Seorang ingin ilmu dan diberikan kepadanya apa yang dia inginkan, dan ditambahkan lagi ilmu yang tidak dia tanyakan. Mari kita baca hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini. Berkata Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah, haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b an Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aniz Zuhri an Salim an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis dari dua jalan, dari Ibnu Abi Dhi'b, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dan dari Imam Az-Zuhri Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, dari Salim, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, anna rajulan, seorang lelaki dari sahabat, sa'alahu, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yalbasul muhrim, apa yang harusnya dipakai oleh seorang lelaki yang berihram? Ma yalbasul muhrim, apa yang dipakai oleh seorang lelaki yang berihram? Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, la yalbasul qamisa walal imamata walal sarawila walal burnusa wala thawban massahul warsu awiz za'faran, fa in lam yajid an-na'lain falyalbasil khuffain wal yaqta'huma hatta yakuna tahtal ka'bain. Ketika ditanya Nabi SAW apa yang dipakai oleh lelaki yang berihram, Nabi menjawab, orang yang berihram tidak boleh memakai baju, tidak boleh memakai serban penutup kepala, tidak boleh memakai celana, tidak boleh memakai burnus. Burnus itu adalah pakaian yang memiliki penutup kepalanya. Kalau kita pernah melihat pakaian-pakaian, jenis-jenis pakaian yang dipakai, yang biasa dipakai oleh Arab, maka ada sebagian pakaian yang memiliki penutup kepala. Nah, itu disebut dengan burnus. Wala thawban massahul warsu awiz za'faran, dan tidak boleh juga memakai pakaian yang sudah terkena waras dan za'faran. Waras dan za'faran adalah nama tanaman dan tumbuhan yang digunakan untuk mewangikan pakaian. Digunakan untuk mewangikan pakaian. Maka tidak boleh memakai pakaian yang sudah kadang diberikan minyak wangi, baik dari waras atau dari za'faran. Fa illam yajid an-na'lain, kalau dia tidak menemukan sendal, dia tidak punya dua sendal, falyalbisil khuffain, boleh dia memakai khuf. Khuf itu sepatu dari kulit yang biasa digunakan di musim dingin. Kalau dia tidak menemukan sendal, maka hendaklah dia memakai khuf, sepatu yang terbuat dari kulit,
wal yaqta'huma hatta yakuna tahtal ka'bain. Namun hendaklah dia potong khuf itu sehingga lebih rendah dari mata kaki. Sehingga lebih rendah dari kedua mata kaki. Ini dia hadis yang dibawakan oleh Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah wa rahimah jami'a ulama'il ummah di dalam bab yang beliau bawakan. Bab seseorang yang menjawab penanya lebih banyak dari apa yang dia tanya. Kita lihat dulu apa yang berhubungan dengan judul bab dari hadis ini. Apa yang berhubungan dengan judul bab di dalam hadis ini. Kita melihat seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan bertanya tentang pakaian lelaki ketika berihram. Ihram adalah salah satu rukun daripada rukun ibadah umroh atau haji. Seorang lelaki yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh, maka dia akan melakukan satu ibadah dalam ibadah haji dan umroh itu bernama ihram, di mana dia mencopot pakaian-pakaian biasanya, pakaian-pakaian hariannya, dan kemudian dia menggunakan pakaian yang hanya dibolehkan dipakai di saat berihram. Yang hanya dibolehkan dipakai di saat berihram. Kalau di zaman kita sekarang, itu sudah dikenal dan terkenal, ya, pakaian ihram dan dijual di mana-mana. Bahkan di negeri kita ini sangat banyak yang menjual pakaian ihram itu. Dan bagi kita yang memiliki saluran televisi Mekah, kita akan menyaksikan langsung orang-orang yang tawaf di sekitar Ka'bah berpakaian putih, satu lembar di bagian bawah dan satu lembar di bagian atas. Nah, itulah dia pakaian ihram. Itulah dia pakaian ihram. Lebih mirip kepada sebuah handuk lebar. Sebuah handuk lebar, satu dipakai di bagian bawah, satu dipakai di bagian atas. Ini yang masyhur di zaman kita sekarang. Ini yang masyhur di zaman kita sekarang, pakaian ihram. Sehingga seolah-olah umat Islam tidak lagi kenal pakaian ihram kecuali 2 lembar itu saja. Dan mereka seolah-olah tidak tahu pakaian ihram kecuali yang itu. Nah, mereka yang sedang memakai 2 lembar pakaian putih, yang satu lembarnya mirip dengan sebuah handuk yang besar, panjang sehingga cukup untuk menutupi tubuh bagian bawah, serta cukup untuk menutupi tubuh bagian atas. Itu mereka sedang berihram. Mereka sedang berihram. Dan pakaian itu terus dipakai sampai mereka selesai melaksanakan umroh, atau sampai mereka melaksanakan melontar jumroh Aqabah di musim haji. Sahabat Nabi ini bertanya tentang apa yang boleh dipakai oleh orang yang berihram, oleh seorang lelaki yang berihram. Ini pertanyaan. Ya Rasulullah, seorang lelaki yang berihram, apa saja yang boleh dipakai oleh dia? Apa saja yang boleh dipakai oleh dia? Apa jawaban Nabi? Seorang lelaki yang berihram tidak boleh memakai baju, memakai penutup kepala,
memakai celana, memakai burnus, pakaian yang sudah berwangi-wangian, dan hendaklah dia memakai sendal. Kalau tidak ada sendal, boleh pakai khuf, namun dipotong sehingga lebih rendah dari mata kaki. Kalau kita memperhatikan apa yang ditanyakan dengan apa yang dijawab, nggak connect. Karena yang ditanya oleh lelaki ini, oleh sahabat ini, apa yang dipakai orang yang berihram. Sementara jawaban Nabi, apa yang tak boleh dipakai. Jawaban Nabi SAW adalah apa yang tak boleh dipakai. Sementara yang dia tanyakan adalah apa yang dipakai. Pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, seorang lelaki yang berihram harusnya pakai apa? Bukankah mestinya jawabannya harusnya pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini? Ini baru cocok dengan pertanyaan. Karena yang ditanyakan adalah apa yang hendaknya dipakai oleh lelaki yang berihram. Namun ternyata Rasulullah SAW menjawab dengan apa yang tak boleh dipakai. Sehingga Nabi membuatkan kategori, 6 kategori. Hendaklah dia memakai, janganlah dia memakai baju, imamah penutup kepala, celana, burnus, pakaian yang telah ada wangi-wangiannya, dan jangan memakai alas kaki yang melebihi mata kaki. Ini 6 kategori. 6 kategori yang tidak boleh dipakai oleh orang yang berihram. Ma'asyiral muslimin, kalau kita lihat dengan seksama, sepertinya tidak nyambung antara pertanyaan dengan jawaban. Akan tetapi disinilah kehebatan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbicara dengan wahyu. Dan wahyu Allah tabaraka wa ta'ala yang mewahyukan kepada beliau. Sehingga jawaban beliau adalah jawaban yang luar biasa. Sekiranya Nabi SAW menjawab apa yang boleh dipakai, maka hanya akan terbatas ke beberapa jenis pakaian. Hanya akan terbatas kepada beberapa jenis pakaian saja. Sekiranya dijawab sesuai dengan pertanyaan si penanya. Apa yang boleh dipakai? Misalnya, boleh pakai ini, boleh pakai ini, boleh pakai ini, boleh pakai ini, hanya terbatas. Namun jawaban Nabi kita dengan cara menjawab seperti ini akan terjawab, apapun boleh dipakai kecuali yang ini. Apapun boleh Anda pakai, silakan. Pakai apa saja. Yang tidak boleh itu hanya yang ini. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Gerangan mana yang akan lebih banyak dijawab sesuai pertanyaannya atau dijawab dengan cara yang seperti ini? Maka yang akan lebih banyak adalah cara yang seperti ini. Disinilah hal yang berhubungan dengan judul bab, bahwa Nabi SAW menjawab lebih banyak daripada apa yang ditanyakan. Nabi merubah jawaban dari pertanyaan karena ingin mengajarkan yang banyak lebih daripada yang ditanyakan. Sekiranya Nabi menjawab sesuai dengan redaksi penanya, maka itu hanya akan mengarah kepada jenis-jenis tertentu atau bentuk-bentuk pakaian tertentu. Namun dengan jawaban seperti ini,
Jawaban Nabi menjadi luas. Apapun boleh Anda pakai. Lelaki yang berihram, apapun boleh dipakai oleh dia. Yang tidak boleh dipakai itu hanya ini. Maka ini menjadi luas, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Disinilah bahwa Nabi SAW menjawab pertanyaan jauh lebih banyak dari apa yang dia tanyakan. Ni'mal muallim, ni'mal murabbi, Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Senikmat-nikmat guru, senikmat-nikmat murabbi, orang yang mendidik kita adalah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Sehingga memberikan kebebasan untuk memakai apa saja, kecuali kategori yang sudah dilarang, itu yang tidak boleh. Jadi kalau orang bertanya, Ustadz, bolehkah saya ketika berihram pakai tas paspor? Ustadz, bolehkah saya ketika berihram pakai ikat pinggang? Ustadz, bolehkah saya ketika berihram pakai jam tangan? Jam tangan saya talinya adalah tali kulit. Bolehkah ketika berihram saya pakai cincin? Bolehkah ketika berihram saya pakai tanda pengenal? Banyak jemaah haji Indonesia yang kalau sudah berangkat ke Mekah itu memiliki tanda pengenal masing-masing. Biasanya per provinsi ada ciri-ciri tanda pengenal masing-masing. Punya slayer masing-masing, punya tanda pengenal masing-masing, sehingga dari situ kita bisa melihat, oh ini dari provinsi ini dari provinsi ini. Boleh dipakai itu atau tidak? Jawabannya, apakah masuk ke dalam 6 kategori yang terlarang? Kalau tidak masuk, berarti boleh. Ketika ditanya, bolehkah pakai ikat pinggang? Apakah di sini ada larangan memakai ikat pinggang? Enggak ada, berarti boleh. Bolehkah saya memakai tas paspor melingkar di pinggang saya ketika berihram? Lihat di sini. Apakah terlarang? Ada larangannya masuk dalam 6 kategori ini? Tidak, berarti boleh. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Jadi Nabi SAW menjawab pertanyaan yang sahabat yang bertanya jauh lebih luas dari apa yang dia tanyakan. Sehingga apapun jenis pakaian, apapun bentuk pakaian, apapun sesuatu yang Anda pakai, karena manusia dalam jenis pakaian berbeda-beda toh. Berbeda-beda. Manusia dengan kebiasaan di negeri mereka, jenis pakaian mereka berbeda-beda. Namun asal namanya baju, nggak boleh. Asal namanya penutup kepala, imamah, nggak boleh. Asal namanya celana, tak boleh. Asal namanya burnus, tak boleh. Atau pakaian apapun yang tidak termasuk 4 kategori ini, tapi sudah terkena wangi-wangian, nggak boleh. Tidak termasuk 4 kategori ini, tidak baju, tidak penutup kepala, tidak celana, tidak burnus, namun sudah diberikan wangi-wangian, nggak boleh dipakai. Dan alas kakinya tidak boleh melebihi mata kaki. Pakai sendal. Sekiranya sendal tidak ada, yang ada hanya alas kaki yang menutupi mata kaki, potong di bawah mata kaki. Boleh dipakai setelah itu. Ini dia ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah, sehingga kebolehan memakai ini dan itu menjadi luas sekali. Dan sering sekali kita jemaah haji bertanya kepada kita di musim haji, ya, tentang apakah boleh saya pakai ini, saya boleh pakai ini, boleh pakai ini.
kita gampang jawabnya. Kenapa? Karena hanya 6 kategori yang tidak boleh. 6 kategori yang tidak boleh. Baju, celana, burnus, penutup kepala, alas kaki yang melebihi mata kaki, pakaian yang sudah terkena wangi-wangian. Udah, cuma 6 kategori itu. Sehingga apapun pertanyaan kaum muslimin tentang saya mau pakai ini boleh Ustaz, saya mau pakai ini apakah boleh, saya pakai ini apakah boleh? Jawaban semuanya boleh, asal tidak masuk 6 kategori ini berarti semuanya boleh. Akhirnya agama menjadi mudah. Jawaban menjadi gampang. Dan untuk mentadwid ilmu, untuk mengokohkan ilmu menjadi gampang. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pernah kita sampaikan di kajian kita, di majelis ini juga, di masjid ini juga, bahwa agama Islam, agama yang mudah. Berdiri di atas kemudahan. Berdiri di atas pondasi enteng dan gampang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih dari Imam Muslim, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Wala yushadda hadad dina ahadun illa ghalabah. Tak ada orang yang menguat atau memberat-beratkan agama, melainkan dia sendiri akan dikalahkan oleh agama itu. Jadi Nabi mengatakan inna dina yusrun, agama ini mudah. Allah mengatakan Allah inginkan untuk kalian kemudahan. Salah satu cara Islam memberikan agama yang mudah adalah menyebut yang sedikit tanpa menyebut yang banyak. Menyebut yang sedikit tanpa menyebut yang banyak. Ini contoh salah satu di antaranya. Yang sedikit itu adalah yang terlarang. Justru yang banyak itu adalah yang dibolehkan. Yang dibolehkan itu terlalu banyak. Justru yang sedikit itu yang terlarang. Penanya bertanya tentang apa yang dibolehkan. Kalau yang dijawab apa yang dibolehkan terlalu panjang jawabannya, maka Nabi mengalihkannya kepada yang sedikit. Yang tidak boleh justru yang sedikit. Maka disebutlah yang tidak boleh. Artinya apa? Selagi tidak masuk kategori yang tidak boleh, berarti boleh. Sehingga terjawab seluruhnya. Terjawab seluruh pertanyaan. Kalau sekiranya Nabi kita tercinta SAW menjawab detail apa saja yang dibolehkan, umat Islam akan kebingungan. Allah bisa mendatangkan syariat dengan menerangkan apa saja yang boleh dipakai. Allah Maha bisa segala sesuatu. Namun itu akan membuat orang belajar agama kebingungan. Karena terlalu banyak yang akan disebut dengan apa yang dibolehkan. Namun yang ternyata yang tidak dibolehkan sedikit. Maka Islam, Nabi SAW menjawab dengan yang sedikit. Dijawab dengan apa yang tidak boleh. Padahal pertanyaannya apa yang boleh dipakai, Nabi menjawab dengan apa yang tidak boleh dipakai. Ini bagian daripada kemudahan agama Islam. Dan kesempurnaan agama Islam. Sehingga pertanyaan siapapun, dari manapun, kapanpun, di zaman apapun, terjawab semuanya. Apapun jenis pakaian yang mereka pakai, dari negeri mereka yang beraneka ragam, dari belahan dunia yang beraneka ragam, asal tidak masuk kategori ini, berarti boleh. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Ini mirip dengan hal yang boleh dimakan dan hal yang tidak boleh dimakan. Hal yang boleh dimakan dengan hal yang tidak boleh dimakan. Manakala kita melihat
Maka agama Islam, syariat Allah berbicara tentang hal yang tidak boleh dimakan. Apa saja yang tidak boleh dimakan? Ini mirip dengan hadis ini. Apa saja yang tidak boleh dipakai? Apa saja yang tidak boleh dipakai? Apa saja yang tidak boleh dimakan? Menunjukkan bahwa yang tidak boleh dimakan itu sedikit. Yang boleh dimakan justru banyak, luar biasa. Karenanya agama Islam membahas hal yang tidak boleh dimakan. Karena dia jumlahnya sedikit. Tak bisa kita bayangkan kalau Nabi kita Muhammad SAW berbicara tentang hal yang boleh dimakan. Alangkah rumitnya belajar ilmu agama. Berapa luasnya alam semesta ini? Berapa aneka ragam makanan di permukaan bumi ini? Berapa ragam aneka buah-buahan? Di negeri ini ada, di negeri yang lain tidak ada. Di negeri ini ada, di negeri yang lain tidak ada. Pernahkah antum bayangkan kalau Rasul SAW akan berbicara detail tentang makanan yang boleh dimakan? Maka Rasul akan berkata kepada para sahabat, bolehnya makan jengkol, boleh makan pete. Sahabat dibilang jengkol, mau cari kemana mereka jengkol itu di sana? Apa yang akan memberitahu kepada mereka apa bentuk jenis jengkol makanan yang dibolehkan ini? Misalnya, ini misalnya saja, ya, makanan yang hanya ada di negeri kita, di negeri lain tidak ada, kecuali hanya negeri jiran yang orang lain pasti tidak kenal apa ini pete. Dan hal yang sama di negeri orang lain ada makanan yang kita tidak tahu, hanya ada di negeri itu. Kalau semua makanan yang dibolehkan untuk dimakan disebut, alangkah sulitnya beragama. Alangkah susahnya untuk memahami agama Allah. Agama Islam ini mudah. Dan salah satu kemudahan itu adalah dengan cara yang tadi. Disebut yang sedikit dan disebutkan hukumnya, menunjukkan selain yang sedikit ini hukumnya beda. Tidak boleh memakan hewan-hewan yang buas bertaring. Pemakan hewan, pemangsa hewan lain dan bertaring nggak boleh. Tidak boleh memakan burung-burung yang memiliki cakar. Mencari rezeki dengan mencakar. Disebutkan kategori hewan-hewan yang tidak dibolehkan. Setelah itu Allah tidak berbicara yang lain, menunjukkan selain kategori tersebut maka itu bukanlah hal yang diharamkan. Nabi SAW mengatakan wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian terobos yang diharamkan Allah. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin, dan Allah mendiamkan banyak hal sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa. Fala tas'alu anha, jangan banyak-banyak tanya tentangnya. Kalau sudah Allah haramkan berarti tidak boleh. Yang tidak Allah haramkan berarti Allah halalkan, jangan tanya-tanya lagi. Karena tidak masuk dalam kategori yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita paham ini, bahwa Allah akan menyebut yang sedikit, Rasul hanya akan menyebut yang sedikit, pertanda sisa daripada yang sedikit ini terlalu banyak, sehingga yang banyak itu tidak disebut. Asal tidak masuk kepada yang sedikit ini, berarti
hukumnya berbeda. Kalau kita mengerti ini, maka ma'asyiral muslimin ketahui juga tentang ibadah. Perhatikan tentang ibadah. Kalau bicara makanan tadi atau minuman, Allah menyebut yang terlarang. Menunjukkan selain yang terlarang berarti dibolehkan. Coba perhatikan Allah dan Rasulnya bicara ibadah. Perhatikan Allah dan Rasulnya bicara ibadah. Maka kita akan menemukan Allah dan Rasulnya berbicara apa yang harus dikerjakan. Kalau makanan dan minuman, Allah dan Rasulnya berbicara apa yang tidak boleh dimakan dan diminum. Namun masalah ibadah, Allah dan Rasulnya berbicara bagaimana mengerjakan, apa yang harus dikerjakan. Kalau kita ikatkan dengan bahasan kita tadi, maka bertemu dia bahwa yang harus dikerjakan itu sedikit. Sehingga itu yang dibicarakan. Dan yang tidak boleh dikerjakan itu terlalu banyak, sehingga bukan itu yang dibicarakan. Sehingga kalau masuk kategori yang dibolehkan, maka dia menjadi hal yang disyariatkan. Kalau di luar itu, maka menjadi hal yang tidak boleh dikerjakan. Baik, sepertinya sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, karena kita akan melaksanakan sholat jenazah. Maka sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan doa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas husnul khatimah, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan ampunan di akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.